Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Aku mohon jawaban darimu, Erwin. Kini masa depanku tergantung padamu. Selama perjalanan menuju rumah, hati Erwin sudah tidak tentram. Rasa takut juga ada. Seakan-akan majikannya yang baik hati mengetahui apa yang telah dikatakan Ivon kepadanya. Dia tidak menanggapi, tetapi dia merasa seolah-olah berdosa. Ia mengerti benar apa keinginan wanita itu. Erwin harus mendapat jalan apa yang terbaik dilakukannya dalam hal ini. Hamdani seorang yang baik dan amat percaya padanya. Sepercaya ia pada istrinya yang sabar menanti tatkala ia dalam keadaan gawat, tak dapat berfungsi sebagai suami menurut kewajaran dan suruhan agama. Ivon cantik memang. Tiap orang yang tak rabun dan berselera baik pasti akan melihat dan mengakui. Sama halnya dengan dia sendiri. Ia sendiri pun dalam hati mengagumi kecantikan wanita yang kebetulan majikannya itu. Tetapi akal sehat tidak boleh mengambil keputusan semata-mata berdasar penglihatan mata. Yang lebih daripada itu adalah penglihatan dan pertimbangan hati. Serba sulit. Yang ini salah, yang itu pun rasanya kurang tepat. Padahal jalan keluar harus didapatnya. Akhirnya Erwin mengambil keputusan. Tidak jantan mungkin, tetapi barangkali itulah yang terbaik. Apa boleh buat? Keesokan paginya, Hamdani heran mengapa Erwin belum kelihatan. Tidak seperti biasanya, pagi-pagi sudah ada. Istrinya bukan hanya heran, tetapi gelisah, penuh tanda tanya. Kemudian ia panik, walaupun masih dapat dibatasinya di dalam hati, tak tampak oleh suaminya. Kemana orang yang dicintai dan diharapkannya akan memberi kebahagiaan itu? Ia pun semalam suntuk itu gelisah memikirkan Erwin dan dalam hati telah mengambil suatu keputusan nekat untuk pergi bersama Erwin. Ia begitu yakin bahwa orang Mandailing itu tentu akan memenuhi hasrat hatinya. Kemudian diberinya lagi harapan kepada dirinya bahwa Erwin nanti akan menyuratinya dan menerangkan di mana mereka akan bertemu. Pada siang itu, Hamdani menerima surat di kantornya, diantarkan oleh seseorang. Ternyata surat itu dari Erwin. Dengan ringkas ia menerangkan bahwa ia rindu pada saudara-saudaranya dan mau pulang ke Sumatera. Ia mohon maaf sebesar-besarnya atas kepergian yang mendadak. Bagaikan orang tak tahu adat pada keluarga yang telah begitu baik padanya. Hamdani kaget, heran, dan rupa-rupa kemungkinan merasuk benaknya. Apakah yang menyebabkan Erwin berangkat tanpa bertemu muka dulu? Ia yang selalu begitu sopan dan halus bahasa, tak mungkin pergi begitu saja kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkannya. Apakah yang telah terjadi? Sudah tentu bukan dirinya jadi penyebab, karena ia tidak merasa ada terjadi sesuatu antara Erwin dengan dia. Dia tidak pernah kasar, bahkan kalau menghendaki bantuan anak muda itu selalu bertanya, apakah Erwin mau menolong? Tetapi bahwasanya ada suatu sebab, itu sudah pasti. Ia teringat pada istrinya yang selalu mempergunakan Erwin untuk mengantarkan dia kemana-mana. Mungkin wanita ini telah berkata kasar bahasa yang tidak bisa diterima oleh Erwin. Ia ingat bagaimana Erwin dulu hampir tidak jadi mengobatinya karena ia mengeluarkan kalimat yang mengandung penghinaan. Sedikit-dikitnya bisa menyinggung perasaannya. Ia ingat kembali bagaimana mata Erwin yang sebenarnya hanya mata biasa bagaikan memancarkan sinar mengandung api. Pasti Ivon telah salah ngomong, mungkin tidak sengaja, tanpa sadar.
Tetapi Erwin adalah manusia yang pantang tersinggung. Rasa harga diri sangat besar padanya, meskipun ia orang tidak punya. Hamdani tidak menelpon, tetapi bergegas pulang. Kebetulan istrinya sedang tidak bepergian. Sudah ada kabar Erwin? Ivon yang duluan bertanya. Ya, jawab Hamdani. Di mana dia? Mengapa dia pergi? Kau tidak tahu mengapa dia pergi? Tanya Hamdani. Ivon heran dan sedikit khawatir. Mengapa Hamdani bertanya begitu? Aku tidak tahu, tetapi di mana dia? Tanya Ivon yang punya kepentingan sendiri terhadap anak muda itu dan ingin tahu di manakah ia berada. Kau tahu, dia mudah tersinggung. Tentunya kau berkata kasar padanya. Tidak, demi Tuhan tidak. Jangan pakai sumpah segala. Sekarang dia sudah tidak ada. Coba ingat-ingat, adakah kau mengucapkan kata-kata yang bisa membuat dia marah atau tersinggung? Tidak, Mas, aku tidak pernah berkata kasar. Lalu kenapa dia pergi? Apa dia merasa gajinya terlalu kecil? Kan dia bisa ngomong. Hamdani mulai mencari kesalahan pada dirinya. Dalam hati Ivon menangis. Kemana gerangan orang yang dicintainya itu? Dia mulai menduga bahwa kepergian Erwin mungkin karena kata-katanya kemarin. Erwin tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Dia tidak menolak, dia tidak menerima. Kasihan Erwin, dia terlalu banyak pikir dan terlalu perasa. Akhirnya ia iba pada diri sendiri dan menganggap bahwa pergi merupakan jalan keluar. Begitulah pikir Ivon. Dia merasa bersalah kini. Anak muda yang baik hati dan jujur itu telah pergi. Mestinya dia jangan menyampaikan perasaan hatinya. Tetapi bagaimana? Desakan itu tak terbendung lagi. Kalau tidak disampaikan, ia akan selalu penuh tanda tanya yang tak terjawab. Kini setelah disampaikan, orang yang jadi idaman hati menghilang pula. Tanpa jawab yang menentukan, menolak ataukah menerima tetapi merasa rendah diri? Suami istri itu menyesali kepergian Erwin. Sama kesalnya, tetapi lain-lain sebabnya. Hamdani merasa kehilangan seorang pelindung, seorang sahabat, walaupun hanya bertugas sebagai pengemudi. Ivon kehilangan orang yang amat dikasihi. Dia yakin bahwa ia tak bertepuk sebelah tangan. Tetapi kemana Erwin hendak dicari? Masih untung suaminya tidak mengetahui apa sebab sebenarnya, maka Erwin sampai meninggalkan rumah tanpa pamit. Dan ia menangis sedih seorang diri di tengah harta kekayaan dalam kehidupan, tetapi tidak mampu memiliki orang yang begitu didambakannya.